Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan tentang sholat yang kemarin sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah saya mohon pertolongan. Kamu belum dikatakan menyembah kepadaku, katanya Allah, dan aku tidak akan menolong kamu. Kenapa kita kok masih belum dikatakan menyembah kepada Allah? Dan kenapa Allah tidak mau menolong? Karena kita harus kembali kepada makna ayat yang paling depan, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ujung-ujungnya Allah itu minta perbuatan kamu, prakteknya sholat itu, supaya Allah bisa menolong kamu dan bisa membukakan pintu hatimu. Tidak akan menolong kamu Allah selama kita belum praktek daripada isi sholat. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya harus belajar mempraktekkan. Karena tanpa praktek kita tidak akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Selama ini kan kita tidak sadar bahwa kita dikecoh oleh sifat iblisnya yang ada di dalam diri kita. Iblis juga dekat dengan kita, ada di dalam diri kita. Jin juga, setan juga dekat. Makanya harus mulai belajar berbuat. Karena selama ini kita dikendalikan oleh sifat iblis itu. Mau beramal, masih ditimbang-timbang. Masih takut. Padahal di balik kita beramal, di situ akan muncul ketenangan, kedamaian. Karena kita berbuat kepada Allah, kepada sesama itu. Karena di balik sesama itu pun juga ada Allah. Nah, itu. Dikiranya enggak ada Allah. Ada semua. Untuk bisa memperbesar, ya belajar mengosongkan hati dan pikiran. Kalau tengah malam, supaya hati dan pikiran ini nyambung kepada Sang Holik. Karena selama ini kenapa kok tidak ada sambungan? Karena hati enggak ikut terlibat. Yang sholat itu bukan hatimu, tapi yang sholat itu iblismu, gitu loh. Makanya enggak ada dampak. Padahal sholat itu ada dampaknya. Apa hasilnya? Ketenangan, kedamaian. Itu orang yang sholat. Ya matikan dulu sebelum kita sholat. Al-mutu qabla an tamutu. Supaya sholat kita itu ada hasil gitu loh. Supaya sholat itu ada dampaknya. Supaya tidak sia-sia gitu loh. La sholatah bihuduril kolbi. Tiada sholat bagi
yang tidak nyambungnya hati. Selama hati nggak nyambung, sia-sia kan sholat kita. Eman-eman waktu kita, tenaga kita. Makanya tetap aja dikatakan oleh Allah pendusta, celaka. Bahkan punya harta merasa aku yang memiliki harta. Padahal itu pemberian Allah. Kalau kita bagikan akan ditambah oleh Allah. Selama ini banyak manusia menumpuk-numpuk harta dan menghitung-hitungnya. Akan aku azab katanya Allah. Sudah jelas itu di Al-Quran. Kalau saya dibimbing oleh Allah, diberitahu oleh Allah. Karena saya nggak pinter hadis, nggak pinter ayat. Selama kita belum kenal Tuhan, terus mau dibawa kemana sholatnya? Karena katanya Allah, wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu lakukan, selama hati tidak nyambung, selama kamu belum kenal aku, sia-sia katanya Allah. Karena yang kamu sembah bukan Tuhan, yang kamu sembah bukan Allah, iblisnya gitu loh. Masa kamu gak sadar? Tuh yang dikatakan pendusta oleh Allah. Masih nyembah berhala. Cuma kitanya aja yang gak sadar. Ingat mobil, ingat istri, ingat hartanya, ingat anak, sawahnya, merasa berilmu. Apakah itu bukan berhala? Hakikatnya sholat itu khusyuk. Selama yang sholat iblis, yang gak akan khusyuk kita. Kalah sama iblis sudah. Sudah kalah kita. Ya ujung-ujungnya neraka. Makanya al-mutu qabla an tamutu. Ini saya tahunya hadis dari Abah Setu di Jawa Barat. Sebelumnya saya nggak tahu karena saya nggak pinter hadis. Gitu. Ternyata betul ada hadisnya lengkap sebetulnya. Cuma kitanya aja yang nggak mau melihat maknanya, artinya di dalam Al-Quran. Dan sebetulnya kalau kita mau belajar, di dalam diri kita ini sudah ada kitab sebetulnya. Kitab yang kodim. Tuh, ada sudah kitabnya. Selama kita hanya tahu yang tertulis. Tidak tahu kitab yang tersirat dalam diri kita. Ya, nggak bisa. Walaupun sudah hafal Al-Qur'annya. Walaupun sudah pinter kitab kuningnya. Selama ini kita akal pikiran kita sudah terlalu banyak dimasuki oleh kitab-kitab. Maaf saya nggak tahu kitab. Kitab kuning, kitab gundul, kitab ini, kitab itu. Akhirnya ada orang yang mengajak untuk kenal kepada Tuhan. Merasa dirinya hebat. Padahal belum kenal Tuhan. Ujung-ujungnya apa yang kamu pelajari itu untuk kenal Tuhan kok. Tapi kenyataannya selama ini banyak. Bahkan bukan hanya orang awam. Kalau orang awam wajar. Selama ini yang saya saksikan. Banyak yang saya lihat ternyata orang yang pintar hadis. Orang yang pintar kitab. Gak percaya apa yang saya sampaikan ini. Itu kan kebodohan.
Lucu. Oh, ujung-ujungnya agama itu untuk kenal Allah dan Muhammad kok dalam dirinya. Ngapain ribet? Lama-lama di pondok. Tapi ujung-ujungnya tetap jadi iblis. Jadi setan. Kan eman-eman waktu kita. Allah itu memberi petunjuk sesuai bahasanya sendiri. Kalau orang Indonesia ya bahasanya Indonesia, bukan bahasa Inggris. Karena sesungguhnya orang beriman mendapat petunjuk dari Allah. Itu makna daripada orang yang kenal Tuhan. Dibimbing oleh Allah, dimengertikan Al-Quran itu. Ya berhubung gak kenal, ya tidak salah. Dikecoh oleh iblis tentang urusan dunia terus. Padahal manusia ini akan pulang. Ujung-ujungnya akan pulang. Naudzubillah. Kalau kita nggak kenal Tuhan, naudzubillah ya Allah. Mau kemana kita? Allah sudah dekat. Ayo belajar, memohon, meminta kepada Allah. Karena Allah yang berkehendak, Allah yang menghadirkan hidayah itu lewat sesama. Siapa tahu kita dipertemukan nanti. Jadi ujung-ujungnya kita sholat itu bukan kita yang sholat. Ruh itu yang sholat. Kekasihnya itu yang sholat. Selama ini ruh sudah kalah sama sifat iblisnya. Akhirnya jiwanya bingung. Kenapa bingung? Karena hati sudah terkotori. Hati itu cermin untuk bisa tersalurkan kepada penglihatan kita, kepada pendengaran kita, melalui jiwa itu. Tuh. Saya banyak mendengar dari Rhoma Irama. Sudah jelas. Yang buta, yang buta mata hatinya. Yang tuli kesombongannya. Sehingga tidak dapat mendengar peringatan dari Tuhan. Sehingga tidak dapat melihat kebesaran Tuhan. Maaf, saya nggak hafal. Cuma di situ nyanyian Uma itu, wah hebat itu. Itu orang-orang yang terpilih itu. Jangan karena penyanyi dinilai bukan orang-orang terpilih. Ini saya ketawa. Ini ada orang yang mengejek Rhoma Irama dikatakan sesat oleh Gus Abbas ini namanya. Gus Baha apa Gus Abbas saya nggak tahu. Ini menyesatkan Uma. Dilihat dari apanya sih Rhoma kok dikatakan sesat. Makanya yang buta hatinya itulah orang yang tidak akan mengenal Tuhan. Sehingga tuli pendengarannya, penglihatannya buta. Karena mata batinnya sudah buta. Nyanyian Ebit lagi. Kabut katanya nyanyiannya Ebit ini. Sengajakah engkau menghalangi pikiranku? Ya itu kabut katanya Ebit. Sehingga kita tidak bisa mengenal Tuhan. Akhirnya terkecoh dengan urusan dunia terus. Tidak ada waktu untuk bisa
melangkah, mencari. Cobalah kita punya kemauan aja, punya kemauan. Saya yakin Allah akan mempertemukan. Berhubung kita tidak ada kemauan, mana bisa Allah merubah. Allah tidak akan merubah. Selama kita tidak mau merubah. Itu kuncinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah hamba menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah hamba mohon pertolongan. Secara syariatnya di situ siapa yang sholat? Nur Muhammad. Diri kita ini enggak ada. Yang ada itu iblis. Selama Nur Muhammad itu tidak berfungsi, yang sholat itu jinnya. Ini tak kasih tahu ini. Jinnya yang sholat. Maaf ya. Eman waktu kita, tenaga kita. Selama kita masih buta kepada Allah. Eman, kasihan. Supaya selamat saudara-saudara kita Islam. Siapa yang kita sembah? Dan siapa yang sholat? Allah itu melihat Muhammad itu yang sholat, bukan kamu. Kalau kamu masih jinnya berarti. Kamu itu enggak ada. Yang ada itu sifat jin dalam diri kita ini. Tidak sadar kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Berkali-kali saya menyampaikan, nangis tengah malam. Minta kepada Allah. Ya Allah, tunjuki ya Allah. Kehendaki hamba ya Allah. Itu. Eman. Sia-sia apa yang kita lakukan. Ambil wudhu. Nggak tahu tujuannya. Sahadat gak pernah bersaksi. Lalu sholat. Ya Allah. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Wah, Al-Fatihah itu induknya itu. Tapi kalau yang ada di dalam diri kita ini, kitab yang ada di dalam diri kita ini gak berfungsi, tetap aja buta di Al-Quran itu. Karena yang menyambang, yang tahu firman-Nya Allah ya hanya Allah. Kalau Allahnya berfungsi dalam diri kita, membimbing kita, akhirnya dimengertikan oleh Allah, gitu. Kita tidak akan mengerti. Kita diberi kesadaran oleh Allah hanya 12%, makanya selama ini banyak manusia buta. 12% kesadaran manusia itu. Makanya kita nyambung kepada Allah, siapa tahu nanti ditambah kecerdasan. Udah jelas, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu di mana? Tuh, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Satu garis, tapi manusia tidak akan mampu tanpa mengenal sang holiknya. Satu garis itu loh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Kasih Maha Sayang. Tidak akan bisa tanpa Allah yang membimbing. Selama ini dibaca lurus. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah Maha Kasih Maha Sayang. Ya anak kecil bisa. Kalau diartikan seperti itu. Makanya kenapa ada syariat, ada toreko, ada hakikat, ada ma'rifat. Supaya kita belajar. Melangkah. Mencari.
itu. Nanti Allah akan mempertemukan. Gitu loh. Sholat itu bergandengan dengan tauhid. Kalau sholat kita tidak bertauhid, eman-eman, sia-sia kita. Hanya sebatas, katanya Allah, hanya sebatas tepuk tangan dan siulan. Loh, ayo. Kalau Allah sudah mengatakan seperti itu, apakah kita tidak sadar? Dikatakan pendusta lagi, pendusta agama. Kita beragama, tapi dikatakan pendusta oleh Allah. Walaupun itu sholat. Memang ada orang yang mengatakan tentang makrifat, nanti itu muncul dengan sendirinya. Itu orang-orang oon, orang-orang goblok yang tidak mau belajar, yang tidak mau mengkaji. Kalau udah mati, muncul ilmu makrifat, ya nggak mungkin. Selama kita masih sehat, gitu loh. Masih berfungsi akal kita ini. Nggak akan mungkin muncul tanpa ada kemauan, ada ketekatan. Dan Allah tidak akan merubah selama kamu tidak mau merubah. Jangan nunggu tua, udah nggak bisa melangkah, sudah. Waktu kita sudah habis. Karena saya ngomong ini supaya sebelum terlambat, gitu loh. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu. Melangkah masih sehat, berpikir masih sehat. Pendengaran belum tuli. Sehingga bisa mendengar bimbingan Allah dari dalam hati ini. Karena hati ini kunci daripada segala kunci. Termasuk kitab Al-Quran, kuncinya ada di hati. Paling tinggi Quran yang ada di dalam diri kita ini. Iqra katanya Allah. Iqra kitabaka. Iqra kitabaka. Kafa binafsika. Baca kitab yang ada di dalam dirimu. Masih kurang jelas. Jangan yang tertulis. Sedangkan yang tersirat gak pernah muncul. Selama yang tersirat gak muncul. Walaupun kamu hafal Al-Qurannya, gak akan ketemu hakikat ma'rifatnya. Gak akan ketemu. Sampai jidatmu hitam gak akan ketemu. Itu. Ayo belajar cerdas. Gunakan pikiran ini selama masih hidup. Jangan hanya selalu urusan dunia yang dipikirin terus. Makanya dunia akhirat itu harus satu. Maaf ya. Manusia ini jasadnya yang mati. Tapi ruhnya tidak. Yang namanya ruh itu tidak akan mati. Kembali kepada Allah. Dan lahir lagi. Gitu loh. Tergantung selama kita hidup. Lahirnya kembali itu nanti. Kalau kita hidup. Selama hidup mengenal Tuhan. Nanti hidupnya lagi enak gitu loh. Kembali kepada dunia ini enak gitu loh. Karena hidup di dunia ini diibaratkan kita menanam. Setelah lahir nanti bisa metik kita hasilnya. Makanya disuruh beramal sekarang supaya reinkarnasinya kembalinya nanti ke dunia enak gitu loh, enggak miskin, enggak sengsara hidupnya itu. Apa kamu kira manusia ini mati? Iya jasadnya, tapi rohnya lahir kembali. Coba kita sadari waktu kita nisfu Sya'ban. Apa?
yang dibahas? Kan catatan amal kita. Seberat apapun amal yang kamu perbuat akan aku balas, katanya Allah. Ya nanti setelah kamu hidup itu. Tapi kalau kamu tidak mau memperbaiki, apalagi tidak mau mengenal, naudzubillah. Kamu beramal, tapi belum kenal Tuhan, malah diakui. Ingin dipuji walaupun kita mau beramal. Merasa hebat, merasa, oh nggak ada yang lain kecuali saya yang pintar. Aduh, naudzubillah. Kita ini bodoh. Yang pintar itu Allah. Jangan diakui. Karena kita ini nggak ada sebetulnya. Yang ada itu hanya Allah. Manusia ini wayang. Dalangnya siapa? Itu. Yang namanya dalang. Ya mana bisa apa-apa. Ya gak bisa. Kita ini dalang. Wayang gitu loh. Dalangnya Allah. Semua yang ada di dunia ini dalangnya Allah. Percikannya Allah. Itu Allah. Percikan itu, ruh itu loh yang ngatur kita. Makanya jangan sampai Nur Muhammad ini pulangnya jadi jiwa-jiwa yang bergentayangan. Jiwa itu juga ruh. Nur Muhammad. Selama ini jasad yang diurus. Sementara batin, saudaranya yang asli, persis, rupanya seperti kamu juga, kamu gak sadari. Malah dibiarkan bingung, dibiarkan tidur dalam dirinya. Kamu tidak sadar, jiwa sampean tidur. Tidur jiwa sampean itu. Kenapa? Kenapa kok gak nyambung? Ya karena tidur. Jiwanya tidur. Masa orang sholat tidur jiwanya? Ya gak nyambung. Pokoknya harus dihidupkan. Jiwa kita itu tidur. Manusia itu tidur. Makanya belajar mati sebelum mati. Belajar mati waktu hidup. Nanti kalau udah mati gak terlambat gitu loh. Jiwa ini gak terlambat, gak kebingungan gitu. Dibawa oleh Tuhannya gitu loh. Gak bergentayangan kemana-mana. Nanti kalau udah mati sampean baru sadar. Gak percaya bahwa sampean mati. Karena yang ruh itu seperti sampean gitu loh. Rupanya itu seperti sampean. Cuma lebih muda karena umur 15 tahun ruh itu. Ruh itu yang harus kita urus sekarang. Itu sebenarnya diri kita yang asli yaitu. Makanya kenallah dirimu baru kamu kenal aku. Itu ruh itu, Muhammad itu, saudara kita. Kita hidup itu di dunia ini karena adanya Muhammad itu. Itu yang kamu urus sekarang. Kenapa saya nggak kenal Tuhan? Dan siapa yang sholat? Kenapa waktu kita sholat kok pikiran kita masih kemana-mana? Ayo, belajar kembali katanya apa? Kembali, mumpung belum terlambat. Kembali, eman. Kembali. Kemana? Kenal Tuhan. Syahadatnya nomor 1 kok. Di dalam rukun Islam nomor 1 syahadat. Banyak orang yang sholat, tapi setelah sholat membunuh orang. Banyak orang yang sholat, tapi setelah sholat ngerampok. Banyak orang yang sholat, tapi masih memfitnah orang. Tidak sadar bahwa semua yang ada di dunia ini cipratannya, bagiannya, kekasihnya dari Allah semua. Yang namanya cipratan, tapi bukan Allah itu.
Coba sadari, kenapa kita bisa bicara? Kenapa kita bisa melihat? Karena ada yang maha hidup di dalam diri kita ini. Yang ada ini karena ada yang maha gitu loh. Kita ini gak ada, semua yang ada di dunia ini sebetulnya gak ada, Bung. Gak ada. Yang ada itu hanya cipratan-cipratan Allah semua. Hanya disuruh mencegah perbuatan keji dan mungkar, katanya Allah. Karena semua yang ada di dunia ini saudara sebetulnya. Muhammad gak pandang itu agama Hindu, gak pandang agama Buddha, gak pandang agama Konghucu, agama Kristen. Semuanya itu maunya Allah. Supaya orang Islam sadar gitu loh. Kenapa sih di agama Islam, di agama Kristen gak ada sholat? Kenapa di Hindu juga gak ada? Di Buddha juga gak ada. Kenapa? Ayo. Kenapa di Islam ada sholat? Belajar kita mengkaji. Karena semua kitab itu ada di dalam diri kita. Kitab Kristen ada di sini kok. Allah memberitahu. Buddha dimengertikan oleh Allah sebetulnya. Kita ini kumpulannya kitab. Bagi yang kenal Tuhan. Bagi yang gak kenal Tuhan. Dikatakan sesat malah agama lain. Gak sadar bahwa dirinya yang sesat. Masih syirik dan musyrik. Banyak saudara kita Islam masih ke kuburan. Saya gak pernah mendengar orang Kristen ke kuburan. Malah orang Islam ke kuburan. Allahnya hilang dalam dirinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid, katanya Allah. Aku dekat, katanya Allah. Kenapa kamu ke kuburan, katanya Allah. Nangis kepadaku, gak usah ke kuburan. Dikatakan syirik gak mau. Dikatakan musyrik gak mau. Ini orang apa ini? Lucu. Sholat tapi lucu gitu loh. Haji tapi lucu. Berbondong-bondong ke makamnya ini, kiai itu. Padahal yang lebih dahsyat itu sebetulnya ada di dalam diri kita gitu loh. Ada di dalam diri kita sebetulnya. Masa orang yang mati bisa memberi barokah? Kan gak mungkin. Cobalah belajar cerdas. Orang yang mati itu sudah gak bisa apa-apa, Bung. Ya Allah, masih diajak ke syirik terus saudara kita. Yang bawa ke makam-makam itu kiai lagi. Ustadz lagi yang bawa. Ya Allah, mau dibawa kemana Islam? Saudara-saudara kita ini. Sudah sesat, masih ngajak orang sesat. Orang mati masih didatangi. Dimintai barokah, dimintai rezeki, semoga lancar. Ini orang bego apa bu? Gimana? Urusan rezeki itu urusanku, katanya Allah. Mati urusanku. Disihir orang itu urusanku. Selama kamu kenal aku tidak akan bisa nyihir kamu, katanya Allah. Tapi selama kamu tidak bisa kenal aku, ya selamat menikmati, katanya Allah. Ini banyak orang beragama tapi buta. Mau jalan keluar masih takut dirampok. Nah, ini kan prasangkanya sudah muncul dari dalam dirinya. Ya tidak salah. Dirampok beneran. Kamu tidak sadar bahwa siapa itu yang ngomong gitu. Makanya prasangka hamba itu dicatat oleh Allah. Kalau prasangka buruk, kena. Kalau prasangkanya baik, alhamdulillah. Ucapan kita ini doa soalnya. Prasangka hamba itu, Allah itu tergantung prasangka hambanya.
Kalau kamu mengatakan miskin, ya miskin kamu. Kalau kamu mengatakan takut dirampok, ya dirampok. Karena ucapan itu doa. Makanya hati-hati cara membimbing anak. Karena banyak sekarang bimbing anak salah. Anak masih fitrah, sudah diisi oleh hal-hal yang buruk. Jangan mandi hujan, nanti sakit. Sakit. Jangan makan permen yang manis-manis, nanti sakit gigi. Ya sakit gigi sungguhan. Karena ucapannya itu doa. Ya karena belum sadar siapa yang ngomong. Ucapan ini doa, saudaraku. Makanya kalau ngomong kepada anak-anak itu yang baik. Semoga kamu jadi anak cerdas. Semoga kamu jadi anak pinter. Anak yang berbagi. Anak yang bisa kenal Tuhan. Anak yang penyayang nanti kepada sesama. Itu sebetulnya. Tidak boleh kita mengatakan hal-hal yang buruk kepada anak kita. Tercatat. Katanya ada Rokib Atib yang mencatat kanan kirinya. Ucapan kotor ya dicatat. Ya ucapan baik dicatat juga. Manusia itu reinkarnasi. Enggak ada sebetulnya neraka di alam sono. Surga di alam sono. Yang ada itu di dunia. Selama kita punya jasad. Karena manusia itu reinkarnasi kembali ke alam dunia ini. Coba lihat, kenapa banyak bayi buta? Itu kenapa? Itu waktu hidupnya, perbuatannya. Kenapa ada yang nggak bisa ngomong? Nggak bisa bicara? Itu sebetulnya hanya orang-orang tertentu yang tahu. Bahwa kembalinya ke dunia, yang nggak bisa ngomong. Itu pembalasan. Gimana pembalasan itu? Ya hari di dunia ini. Ya syukur masih berwujud manusia. Kalau berwujud hewan, ya disembelih kita. Dijadikan makanan. Naudzubillah min dzalik. Apakah kamu kira hewan-hewan ini bukan reinkarnasinya manusia juga? Baca kitabnya. Ini kata Abbas itu. Baca. Ya memang betul. Ayolah belajar cerdas mumpung masih ada waktu. Ada tenaga. Masih sehat. Kalau sudah kakek-kakek, udah terlambat katanya. Udah terlambat katanya Allah. Mau melangkah sudah nggak bisa. Pikiran udah pikun. Makanya jangan dibodohi, makrifat itu nanti kapan? Kapan nantinya? Kalau udah mati, terlambat. Kayaknya ada kisah orang yang mau mati kembali ke dunia 1 hari saja. Mau diberikan semua hartanya. Udah terlambat katanya Allah. Udah terlambat. Selama kamu hidup kemana kamu? Ya Allah.
Nggak nangis kita. Ayo belajar berbagi. Mumpung masih hidup. Ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Itu yang kamu baca. Bukan ihdinas siratal mustaqimnya, tapi kamu nggak ngerti isinya, tujuannya kemana. Tunjukilah kami, ya Allah, ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ada di makna segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Di situ luas makna penjabarannya. Kalau dijabarkan, nggak ada waktu kamu sebetulnya. Manusia ini nggak ada waktu. Sampai mati pun nggak akan habis makna penjabaran itu. Segala puji bagi, apanya yang kita bagi? Ujung-ujungnya apa agama itu? Kenal Tuhan dan Muhammad. Bukan kenal semua kitab, tapi nggak mau kenal Tuhan. Kitab kuning, kitab gundul. Macam-macam sampai saya nggak tahu nama kitabnya itu apaan. Karena saya nggak tahu kitab, nggak pernah mondok. Makanya di sini saya nggak pakai hadis. Gitu loh. Apa yang diberitahu oleh Allah, apa yang muncul dari dalam hati ini saya sampaikan. Wah, itu aja. Ya tersentuh, alhamdulillah. Nggak tersentuh, ya alhamdulillah juga. Gitu. Karena hanya mau berbagi saya. Bagi yang tersentuh. Bagi yang tidak, ya sudah. Belajar kosongkan. Seperti saya ini merokok. Kosongkan. Gerak siapa? Siapa nih yang merokok? Karena saya nggak ada sebetulnya. Semua yang ada di dunia ini nggak ada manusia ini, Bung. Nggak ada manusia ini. Kalau kita sadar. Karena jangan merasa hebat. Jangan sok-sok mengatakan sesat kepada orang lain. Yang sudah tingkatannya sudah lebih tinggi dari kamu. Coba belajar kenal kisah Barong sama perjalanan sama Nabi Musa. Kenapa yang diijabah doanya Barong ketimbang Musa? Padahal Nabi Musa sudah melakukan sholat 50 waktu. Waduh. Coba pikir secara logika. Kalau 50 waktu apa bisa kerja apa gimana ya? Gak bisa tidur kamu, gak bisa kerja kalau 50 waktu. Mungkin. Tiap 10 menit mungkin ya. Ambil wudhu lagi kamu kalau 50 waktu. Makanya jangan ditelan mentah-mentah. 50 waktu. Ketawa. Ini 5 waktu aja. Banyak yang gak nyambung. Waktu perjalanan Nabi Musa dikisahkan melalui Barong. Kenapa kok Barong? Yang kerjaannya hanya merampok orang. Tapi kenapa kok diijabah oleh Allah doanya Barong ketimbang Nabi Musa gitu loh. Waktu itu nggak ada hujan lama. Akhirnya umatnya Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa supaya diturunkan hujan.
tapi nggak turun-turun. Akhirnya Jibril datang, ngomong sama Musa, suruh pergi ke rumahnya Barong, suruh minta doanya untuk bisa hujan gitu loh kepada Allah. Jibril, apa nggak sadar? Barong itu tukang rampok. Barong ngerampok, tapi hasilnya dibagikan kepada sesama. Dibagikan kepada orang miskin, fakir miskin, anak yatim. Musa dikatakan nabi, bahkan sholatnya 50 rakaat tapi gak berbagi. Gak diijabah oleh Allah. Itu contoh, gambaran. Barong walaupun gak percaya kepada Tuhan Musa, kenapa kok diijabah oleh Allah? Karena Barong memberi makan orang-orang yang gak mampu. Akhirnya doanya Barong yang diijabah oleh Allah, yang dikabulkan. Turun hujan. Kan aneh, lucu kan. Orang yang menerima sholat 50 rakaat, coba bayangkan, berdoa kepada Allah minta hujan gak diijabah. Malah yang diijabah orang yang jadi tukang rampok tapi berbagi. Itu kan lucu. Ayolah belajar cerdas. Ya tapi jangan merampok gitu loh. Cuma itu kisahnya supaya kita sadar gitu. Hmm. 50 waktu. 10 menit dalam 1 jam. 60 detik. Iya, berarti 6 kali. Kalau 1 hari, berapa jam? Berapa kali? 6 kali. Waduh, tiap 10 menit ngambil wudhu. Ya Allah. Nggak bisa ke sawah, Bung. Nggak bisa kerja kita. Kalau mengikuti Nabi Musa. Berhubung kita mengikuti Nabi Muhammad. 5 waktu. Ya Allah. Ya Rabbi. Di dalam diri kita ini ada 9 lubang. Tutup lubang itu. Itu yang menghalangi lubang yang 9 itu. Mulut, telinga, 2 mata, 2 hidung. 2-nya di mana? Di bawah. Udel ini. Dubur dan kubur. Itu yang menghalangi juga. Nafsul amarah, awamah, sawiyah, mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah, masya alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang sudah bermunculan orang-orang yang kenal Tuhan. Karena seandainya gak ada orang yang mengenal Tuhan, khususnya Indonesia ini, hancur sudah Islamnya. Diadab oleh Allah lewat angin, lewat air. Bersyukur kita masih sudah banyak orang-orang yang bermunculan. Bahkan menyampaikan lewat YouTube sudah banyak. Saya bersyukur kepada Allah. Sebagai paku buminya. Tiap-tiap
daerah itu harus ada paku bumi. Itu yang memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari azab angin, banjir, puting beliung. Coba sekarang lihat di TV-TV, hancur. Makanya belajar kenal saudara kita yang empat. Karena kita sebagai remote kontrolnya. Siapa saudara kita yang empat? Tanah, air, api, angin, udara. Udara. 4. 5 pancer. Siapa di kelimanya? Sangholiknya yang ada di dalam diri kita. Kalau kita nggak kenal Tuhan, dilibas oleh air, dilibas oleh api. Karena kita sebagai remote control. Tapi bagi yang kenal Tuhan, itu karena waktu masih di dalam kandungan, si bayi ini sudah kenal Tuhan. Sebetulnya. Makanya bayi waktu lahir itu fitrah, suci. Katanya Allah dalam kandungan, alastu birabbikum. Si bayi ngomong, qalu bala syahidna. Engkaulah Tuhanku, katanya si bayi. Berdialog waktu bayi itu di dalam kandungan sebetulnya. Nanti lahirnya sama siapa? Nanti saya diberi nama siapa? Sebetulnya. Dan itu pun juga ada di dalam Al-Quran. Gak mau bayi itu dilahirkan, saking senangnya kepada Allah. Terlalu besar sayangnya kepada Allah. Waktu di alam kandungan itu gak mau dia lahir sebetulnya. Selama ini banyak manusia kepada Allah minta imbalan. Berilah ya Allah saya rezeki. Kalau jauh dekatkan. Kalau masih di dalam tanah keluarkan. Apakah kamu kira Allah itu budak? Gak boleh. Agama itu tidak seperti itu. Doa itu tujuannya bukan untuk meminta. Menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Sekarang banyak ibadah seakan-akan Allah dijadikan budaknya. Tak rezeki. Minta keselamatan. Rezeki dan keselamatan itu katanya Allah tergantung kamu. Selama kamu kenal aku. Gak usah diminta. Hadirkan aku aja katanya Allah. Makanya kalau jalan kemana-mana ya jangan takut ular, takut rampok. Bahkan sekarang banyak manusia diperbudak oleh hartanya. Takut dicuri orang, maling. Ya terjadi karena ucapannya. Takut digigit ular. Ya terjadi karena ucapannya. Makanya orang bertauhid itu hanya satu. Hanya takut kepada Allah. Coba sadar kita. Kalau kita hanya yang ada Allah. Apakah kamu kira ular itu nggak ada khuddamnya? Allah yang akan menyelamatkan. Sampai daun yang jatuh pun Allah yang berkehendak. Apalagi hewan. Makanya jangan pernah membunuh ular. Jangan pernah membunuh hewan. Karena bukan kita yang menciptakan hewan, itu Allah. Kita makhluk paling tinggi derajatnya ketimbang hewan. Harus bisa mengasihi dan menyayangi gitu loh.
Saya aja di dalam rumah saya kalau ada tikus malah dikasih nasi. Itu amal juga. Hmm, nggak diusir ndak, ini saya belajar mengasihi walaupun kepada hewan. Kepada semut, kalau makan mungkin ya jangan dihabisin lah, sisanya diberikan. Sekedar amal kita walaupun ke hewan. Mungkin ini lucu ini, bagi yang tidak tahu ini lucu. Padahal itu sebetulnya kasihnya Allah itu kepada siapapun, bahkan kepada hewan pun. Kita harus wajib mengasihi dan menyayangi. Berhubung kitabnya ya hanya bacaan, hanya Arabnya aja yang dibaca. Tujuannya nggak tahu. Ini banyak berlomba-lomba membaca kitab, tapi tujuannya nggak tahu. Padahal itu bahasanya orang Arab. Lucu apa tidak itu? Yang dibaca bahasanya orang lain gitu loh. Loh kita orang Indonesia, bahasanya apa? Indonesia. Ya harus ngerti dong. Banyak anak-anak kita ngaji, hanya bahasa Arabnya yang dikasih tahu. Artinya nggak diberitahu. Sampai dewasa buta, nggak tahu tujuannya. Ya itu. Allah itu bukan nama. Tiap-tiap yang punya nama pasti ada orangnya. Anjing, ya ada orangnya. Semut, ya ada orangnya. Muhammad, ya ada orangnya. Kita nyebut Allah dan Muhammad tapi nggak tahu orangnya. Ini kan lucu ini. Hmm. Jangan hanya tahu nama. Hanya tahu alif lam lam he. Ya Allah. Muhammad mim ha mim dal. Itu yang kita sembah. Ya, ayolah belajar mencerdaskan anak bangsa. Kembali kepada ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah saya mohon pertolongan. Hanya keliru. Hanya kepada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Sudah jelaskan, walaupun secara syariat. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Gimana jalan yang lurus itu? Dari berbagi, baru di situ Allah berkehendak kenal dengan kamu. Suratnya gak pernah dibaca, gimana bisa kenal? Hanya bahasa Arabnya atau yang dibaca, ya gak akan kenal. Walaupun belum kenal, berbagi dululah. Belajar supaya hati ini lembut. Belajar mengasihi saya, memberi peka kepada sesama. Walaupun seteguk air putih. Oh saya nggak mampu. Jangan ngomong seperti itu. Apakah karena orang miskin nggak mau beramal? Ya tambah miskin hidupnya. Tambah nyungsep.
Nanti reinkarnasinya tambah sengsara. Karena dunia ini, kita ini menanam. Metiknya itu nanti kalau sudah kita keluar gitu loh, reinkarnasi ke dunia lagi. Itu kita nggak pernah nanam, apa yang mau kita harapkan? Makanya berbagi, itu kan hakikatnya menanam untuk di kehidupannya nanti. Makanya belajar bodoh, biar Allah yang ngomong dalam diri ini. Jangan merasa pinter, karena manusia ini nggak ada. Al-mutu qabla an tamutu. Belajar mati waktu hidup. Kalau sudah mati, terlambat katanya Allah. Bingung jiwanya. Karena jiwa masih kotor, lalu mati. Gitu. Mau kemana? Buta jiwanya. Hanya roh itu masuk ke ular, babi, macam-macam. Banyak kok bermunculan di YouTube. Ada manusia, ada anjing rupanya manusia. Banyak sekarang. Ya Allah. Kembali ke makna sholat. Makna ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Masih berputar-putar di jalan yang lurus. Ya iyalah. Belajar nangis kita. Merendah kepada Allah. Memohon. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan orang-orang yang beriman. Bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Bukan jalannya orang-orang yang dolim. Waladdallin. Amin. Siap jadi orang yang dolim ya Allah. Ya terkabul. Waladdallin aminnya. Karena belum kenal Tuhan, ya terkabul. Katanya, tunjukilah kami ke jalan orang-orang yang beriman. Jalan orang-orang beriman itu kembali kepada kenal Tuhan dulu. Para wali, para nabi, para rasul, itu kuncinya kenal Allah. Kenal Allah semua. Sudah jelas, tunjukilah kami ke jalan orang-orang yang beriman. Jalannya orang-orang yang beriman itu betul-betul waktunya hanya untuk Allah, semuanya hanya untuk Allah. Di situ dilihat oleh Allah sebetulnya. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Jalan orang-orang yang sesat itu orang yang nggak kenal Tuhan. Masa belum jelas apa yang saya sampaikan ini? Mau digolongkan kepada orang-orang yang tersesat. Orang yang sesat nggak kenal Tuhan. Cuma itu aja kok. Golongan orang-orang yang beriman itu orang yang bertauhid gitu loh. Orang yang kenal Tuhan. Orang saya mendengar di masjid-masjid waladhdallina aminnya yang ngencang.
Siap ya Allah jadi orang dolim, ya dolim terus hidupnya. Mau dikatakan dolim. Orang yang dolim itu sifatnya iblis, sifatnya jin, gitu, setan, gitu. Sholat, tapi masih dolim, nggak menyadari apa yang terjadi dalam dirinya itu maunya Allah, teguran dari Allah, supaya kamu merubah, katanya Allah. Malah ditegur oleh Allah, nggak sadar-sadar, lewat anak, lewat istri, itu teguran kepada tiangnya, gitu loh. Cuma kitanya aja yang masih on. Teguran dari Allah itu banyak jalannya, lewat anak, lewat istri, lewat dirinya juga, banyak jalan. Bahkan yang bisa menyelamatkan orang tua kita, ya orang yang kenal Tuhan, gitu. Di alam sono itu gembira orang tua itu. Punya anak bisa bertauhid kepada Allah. Itu yang bisa ngangkat orang tua. Nggak usah didatangi ke kuburannya. Nggak nyambung lagi kepada Allah. Ya mana bisa diterima. Hakikatnya anak soleh itu nyambung kepada Sang Holik. Itu. Masa Allah mau melihat iblisnya yang ngomong. Allah itu melihat Muhammadnya itu yang ngomong. Karena iblis sudah berjanji mau mengganggu anak cucu Nabi Adam. Apakah kita nggak sadar? Anak cucunya Nabi Adam sudah berjanji iblis akan menggoda supaya tidak kenal Tuhan. Itu yang nggak kenal betulan sampai mati nggak mau melangkah di jalan Allah, nggak mau mencari. Ya tidak salah, iblisnya menang. Baru baca surat yang lain. Qul huwallahu ahad. Apakah hanya baca Arabnya? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, Allah itu esa. Allah itu satu. Tapi percikannya, bagiannya di dunia ini banyak. Makanya jangan ngaku Allah. Percikan gitu loh. Bagiannya, kekasihnya, Muhammad yang ada di dalam diri kita ini. Katakan. Nah ini kita disuruh menyampaikan oleh Allah. Katakan. Bahwa Allah itu satu, esa. Allah itu. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Wah. Sudah jelas kok. Hanya Allah tempat kita bergantung. Memohon. Meminta. Selama ini dibawa ke makam-makam wali. Orang sudah mati masih didatangi. Allah yang dekat dengan urat nadinya. Gak tahu. Ini kan sudah syirik. Banyak manusia syirik. Gitu. Mau dibawa kemana Islam ini? Tambah hancur Islam ini.
Kalau tidak ada yang meluruskan. Mau menyampaikan takut. Nggak usah takut lah. Kita nggak memiliki hidup. Semua akan mati kok sebetulnya. Orang yang sudah kenal Allah itu nggak takut mati sudah. Kita nggak memiliki hidup sebetulnya. Yang hidup itu hanya Allah. Kalau orang yang masih takut mati karena belum kenal, itu aja. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Itulah orang bertauhid. Kemanapun kamu hadapkan mukamu, di situ hanya ada aku. Kemanapun kamu hadapkan muka kamu, di situ hanya ada Allah. Makanya jangan takut digigit ular, takut dirampok. Ya terjadi kalau kita ini masih belum menghadap kepada Allah. Kemanapun kamu hadapkan muka kamu, di situ ada aku. Itulah orang yang sholat. Bukan hanya waktu sholat. Tapi gak mudah bung untuk ke sana. Dikiranya mudah. Hanya bergantung kepada Allah. Yang maha hebat. Yang maha agung. Yang maha gagah. Yang maha perkasa. Yang maha berani. Yang maha hebat. Yang maha rezeki. Yang maha suci. Banyak. Asmaul Husna itu kita yang mewadai. Bukan Allah yang di sono. Surat kepada kita itu. Harus mewadai sifat Asmaul Husna yang 99 itu. Karena nggak ada di situ Asmaul Husna itu Allah Maha benci, Allah Maha dendam, nggak ada. Kita ini harus pemaaf, penyayang. Selama ini sifatnya Allah nggak ada, Maha dendam malah dipakai. Nggak sadar bahwa itu sifat iblis. Dendam, benci, sombong, takabur, riya, ujub, munafik, syirik, musyrik, serakah, tamak, rakus, medit. Itu sifat iblis. Itu sifat iblis sebetulnya. Nggak ada sifat Allah itu dendam, benci, sombong, takabur, riya, ujub, munafik, syirik. Nggak ada. Kalau nggak ada ya jangan dilakukan. Itulah orang bertauhid kepada Allah. Kuncinya hati. Hati ini kunci dari segala kunci. Kunci untuk mengenal Allah ya lewat hati. Kunci untuk kenal kitab yang ada di dalam hati ini. Ya kunci hati semua. Makanya ikro kita kafa binafsika. Ikro baca kitab yang ada di dalam dirimu, katanya Allah. Neraka ya lewat hati. Surga ya lewat hati. Masjid, kolbun mukmin baitullah di hati. Banyak orang berbondong-bondong ke Mekah, tapi gak kenal Tuhan. Sampai 5 kali, 6 kali lagi.
Masjid yang ada di dalam dirinya gak pernah dikenali, gak pernah dibersihkan. Ini kan lucu. Jalannya sendiri gak diurus gitu. Masih seneng kulit. Nah, masjid yang ada di dalam dirinya gak pernah diurus, gak pernah dibersihkan. Bahkan kepada saudaranya sendiri yang di dalam dirinya gak mau kenal. Padahal itu yang akan membawa kita jati diri. Itu jati diri itu. Rupanya persis. Cuma lebih mudah. Siapa kiblatnya? Ya Allah, ya Muhammad. Ya Muhammad itu. Muhammad itu berkiblat kepada Allah. Bersaksi kepada Allah. Allah bersaksi Muhammad. Aku bersaksi Muhammad bahwa engkau utusanku di muka bumi ini. Muhammad berkata, aku bersaksi. Amin, ya Allah. Saya siap. Tuh. Ada berapa dalam diri manusia? Ada dua kok. Allah dan Muhammad. Itu yang dilihat oleh Allah. Jinnya itu, Muhammad itu sudah kalah gitu loh. Sudah terkecoh. Akhirnya jiwanya ini kalah sudah. Menang iblisnya. Akhirnya tidur jiwanya. Gak nyambung kepada Allah. Mati jiwanya. Kalau jiwa sudah mati, kita sholat. Siapa yang sholat? Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Allah tempat memohon. Allah tempat meminta. Itu jangan diartikan meminta. Hadirkan gitu loh. Selama ini dianggapnya Allah dijadikan budak kita. Sementara yang disuruh gak mau. Apa yang disuruh oleh Allah? Mengabdi. Berbuat. Menyelamatkan. Nurullah. Nur Muhammad. Yang ada di dalam diri kita. Yang ada di dalam diri sesama. Itu mengabdi. Itu hakikatnya sujud. Gak mudah menyampaikan seperti ini. Tugas kita menyelamatkan Nur Muhammad. Saudara-saudara kita yang masih kegelapan ini. Sembilan wali yang ada di Indonesia itu kenal Tuhan semua. Baru wali. Wali Allah. Wali yang kenal Allah. Gitu loh. Masa kita hanya tahu wali? Kenapa kok dikatakan wali? Kalau kita mau dikatakan wali, ya kenal Tuhan. Tapi jangan mengatakan wali gitu loh. Yang tahu hanya Allah aja lah. Gitu. Mau dijadikan apa kita? Yang penting mau mengabdi gitu aja. Karena sembilan wali yang ada di Indonesia itu 9 lubang hakikatnya. Yang harus kita tutup. Ditutup bagaimana 9 lubang? Jangan melanggar. Jangan sifatnya jin dan iblis yang dipakai. Mata, penglihatan, pendengaran, ucapan. Itu kan.
9 lubang yang ada di dalam diri kita itu untuk menutup sifat iblis itu. Supaya kebalikannya itu mencegah. Ya sholat, makanya sholat mencegah itu. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Coba ingat waktu sholat, pikiran kita sudah beranak pinak kok. Ingat ini, ingat itu sudah beranak pinak itu. Makanya Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakkan itu ya itu. Ingat mobil, istri, anak, harta, sawah. Merasa hebat, merasa bisa, merasa paling berilmu. Orang lain rendah, gak ada apa-apanya. Itu yang namanya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Selama ini kan beranak pinak. Sudah kalah sama iblisnya, sudah beranak pinak, sudah dalam diri kita ini sudah tebel gitu loh. Hatinya sudah tebel dari kotoran. Ya Allah, ya Rabbi. Udah beranak pinak ya Allah. Katanya hanya Allah tempat bergantung. Tapi masih beranak pinak. Kalau secara syariatnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berhubung kitab yang ada di dalam dirinya enggak tahu. Akhirnya hanya Allah tidak beranak. Iya memang. Iya Allah enggak akan beranak. Tarik lagi ke hakikatnya. Tarik kepada judulnya. Allah itu satu. Allah tempat bergantung. Kenapa beranak pinak? Aduk buduk. Malah, aduh ya Allah, yang saya kasihan itu orang-orang yang membimbing manusia. Tapi dalam kesesatan gitu loh. Kasihan mau dibawa kemana umatnya. Sholat tapi masih beranak pinak. Masih kemana-mana pikirannya. Itu hakikatnya beranak pinak. Sholat sebelum sholat. Sholat waktu sholat. Sholat di luar sholat. Ini kata Abah Setu. Kata Abah Setu. Ya memang betul. Nyambung terus gitu loh. Awalnya ingat terus. Manapun kamu pergi, ya harus ingat, harus nyambung. Nanti ujung-ujungnya, oh siapa yang dikir yang di dalam itu. Yang di dalam itu nanti dikir. Kita hanya dengarin, ya Allah kok ada yang dikir di dalam ini. Ya itu aku. Ya awalnya ya kita dulu. Karena Allah tidak akan merubah selama kita tidak mau merubah. Bahkan sambil rokok ini digerakkan oleh Allah ini. Goyang kita ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak bisa disamakan dengan segala sesuatu. Tidak bisa disamakan. Ya kalau sudah tidak bisa disamakan, hanya Allah. Nah, makanya jangan beranak pinak pikirannya. Selama ini kita nggak sadar waktu sholat kemana-mana. Berarti masih disamakan.
Kosong. Waktu kita sholat ini kosong. Yang sholat itu Nur Muhammad. Dan untuk bisa ke sana, Bung, ya nggak mudah. Selama ini kan jinnya yang sholat. Apa kamu kira di dalam diri kita ini nggak ada jin? Dekat juga. Hati ini kunci, segala kunci menuju Allah. Diibaratkan HP aja lah, kalau nggak ada sinyal. Bisa nyambung apa enggak? HP ini aja, kalau kita mau mengkaji HP ini aja. Wadahnya ini kan syariat. Kita mau nelpon seseorang kalau nggak ada sinyal, nyambung apa enggak? Ya sama seperti manusia. Kalau hatinya nggak nyambung, sia-sia apa yang kita kerjakan. Allah tidak bisa disamakan dengan segala sesuatu. Kenapa kok masih muncul dalam pikiran kita? Ini itu kok enggak yang ada enggak bukan Allah. Dikatakan sesat enggak mau. Ya mungkin kelanjutan daripada pembahasan makna sholat ini karena jam sudah menunjukkan 1:27. Sudah lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.